Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Syarnobi MPDI. Di video ini saya ingin menyampaikan pelajaran filsafat umum tentang aliran-aliran filsafat yang di dalamnya meliputi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tentunya sebelum masuk kepada pembahasan, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pada pembahasan pertama, kita harus tahu dulu apa itu aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran filsafat merupakan penelaah salah satu aspek sekaligus menyangkut dengan faham dan pandangan para ahli pikir dan filosofis. Dari kajian ini, para ahli melihat sesuatu atau menyeluruh, mendalam, dan sistematis. Para filsus menggunakan sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan filsafat yang berbeda pula. Antara aliran atau paham satu dengan yang lain, ada yang saling bertentangan dan ada pula yang memiliki konsep dasar yang sama. Kemudian ontologis. Ilmu ontologi merupakan pembahasan tentang suatu yang ada atau wujud, real, serta universal dengan mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau objek yang akan ditelaah dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra sehingga membuahkan sebuah pengetahuan. Adapun pandangan-pandangan pemahaman tentang ontologis antara lain yaitu aliran monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan aliran agnostisisme. Selanjutnya yaitu epistemologi. Istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani epistem, yaitu pengetahuan, dan logos, yaitu perkataan atau pemikiran. Kata epistem dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya mendudukan, menempatkan, atau meletakkan. Maka harfiah epistem berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepat-tepatnya. Adapun tujuan epistemologi yaitu untuk memiliki potensi agar memperoleh pengetahuan, karena epistemologi merupakan subsistem filsafat yang bertugas memberdayakan pemikiran, dan pada akhirnya epistemologi dikenal sebagai pusat dinamika keilmuan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu dasar aksiologis. Aksiologis adalah ilmu yang membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Adapun landasan pokok pembahasan aksiologi menyangkut permasalahan. Yang pertama, apakah ilmu mendekatkan manusia kepada keberadaan Tuhan itu sendiri? Kedua, apakah ilmu bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri? Dan ketiga, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai? Sebab nilai-nilai menyatu dengan ilmu itu sendiri. Nah, dari video ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa masing-masing manusia mempunyai tujuan sendiri, namun pasti ada kesamaan tujuan secara objektif. Begitu juga dengan pengetahuan. Semua pengetahuan memiliki tujuan objektif. Tujuan dari pengetahuan adalah untuk mendapatkan kebenaran. Hal ini terlepas dari kebenaran yang didapatkan untuk tujuan apa, apakah untuk memperbaiki atau untuk merusak. Dalam penilaian sebuah kebenaran ada dua pandangan yang berbeda. Pertama adalah pandangan bahwa kebenaran bersifat mutlak. Pandangan kedua menyatakan bahwa kebenaran bersifat relatif. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan.
Tentunya di dalam video ini saya menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhir kata dari saya, kejujuran, kebenaran dan keadilan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.